Oke, seperti yang kalian tahu, adu taring antar dua negara saudara yaitu Rusia, Ukraina, kini malahan semakin panas bos. Senjata-senjata tempur dari negara-negara asing pun terus berdatangan demi memperkuat kedua belah kubu. Blok Barat dan Blok Timur pun kini seolah-olah kembali baku hantam seperti Perang Dunia dulu bos. Nah, berita terbarunya kini negara tersangar Asia yaitu Korea Utara pun ternyata telah siap mengirimkan para personil terpilihnya untuk diterbangkan langsung ke wilayah Ukraina yang kini diduduki Rusia. Di mana Korea Utara pun kabarnya kini telah memerintahkan untuk mengirim ratusan pekerja, tentara, bahkan juga polisi ke wilayah panas itu. Lantas pertanyaannya, pekerjaan apakah sebenarnya yang akan dilakukan oleh Korea Utara di Ukraina? Kapankah mereka berangkat? Dan bagaimanakah berita lengkapnya? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian, baru-baru ini Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Indonesia, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman pun ternyata telah bertandang ke negara Shinto Jepang. Tak main-main bos. Dalam kunjungan itu, Kasat Jepang pun menyatakan bahwa ia ingin mengirim pasukan lintas udara dan pasukan amfibinya ke Indonesia. Nah, lantas apakah yang sebenarnya Jepang rencanakan di negara kita Indonesia? Penasaran? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari salah satu sahabat karib Rusia yaitu Korea Utara bos. Setelah lama tak ada kabar mengenai langkah Korea Utara terhadap Ukraina Rusia, kali ini dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Pemerintah Korea Utara pun dikabarkan telah memerintahkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut untuk mengirim personel terpilih ke wilayah timur Ukraina, yaitu wilayah Donbas yang kini diduduki oleh Rusia. Para personel itu pun dikirim untuk ikut berpartisipasi dalam pekerjaan konstruksi di wilayah Ukraina. Bahkan tak cuma para pekerja saja bos. Sumber berita pun mengatakan bahwa Korea Utara juga akan mengerahkan para tentara dan juga pasukan polisi ke wilayah Ukraina yang kini telah diduduki oleh Rusia. Nah, ada apakah gerangan nih bos? Perintah pengerahan pemuda berusia antara 19 sampai 27 tahun itu pun telah dikeluarkan pemerintah Korea Utara pada tanggal 20 Januari lalu. Hal ini pun diungkapkan oleh seorang narasumber yang memberitahu kepada sebuah media asing Israel yaitu E24 News. Dan sumber itu pun mengatakan bahwa para personel terpilih Korea Utara ini kemungkinan akan diterbangkan ke Ukraina pada pertengahan bulan Februari atau bulan Maret mendatang bos. Bahkan untuk gelombang pertama katanya ada sekitar 300 hingga 500 orang yang akan dikirimkan ke Ukraina. Nah loh, jika ada gelombang pertama berarti nanti kemungkinan juga ada gelombang kedua bos, gelombang ketiga, bahkan mungkin gelombang keempat dan seterusnya. Cukup panas nih bos. Lantas jika para personel pekerja terpilih ini dikirim untuk proyek konstruksi, lantas untuk apakah pengiriman tentara dan para polisi Korea Utara ini ke negara Ukraina? Oke, masih dari sumber-sumber yang sama bos. Laporan E24 News pun ternyata juga mengutip sebuah sumber di Rusia yang mengklaim bahwa Pyongyang atau Korea Utara mengatakan kepada perusahaan-perusahaan yang diperintah itu untuk menyelesaikan pemilihan staf pada akhir Januari ini. Namun sayangnya, tidak disebutkan secara rinci pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh para personel Korea Utara di negara Ukraina ini bos. Tapi laporan itu pun mengatakan bahwa mereka tidak mungkin diperintah untuk berperang sebagai tentara bayaran Rusia. Bahkan laporan tersebut pun juga mengutip kesepakatan antara Pyongyang dan juga Moskow yang diduga berisi klausul untuk melindungi warga Korea Utara dari keterlibatan dalam aksi militer di Ukraina. Dengan demikian, para personel terpilih ini pun kemungkinan besar akan menggarap pekerjaan-pekerjaan rekonstruksi dan memulihkan bangunan serta jalan yang hancur selama perang Rusia-Ukraina kemarin. Dan mungkin juga nih bos, tentara dan polisi Korea Utara yang akan dikirim ke Ukraina adalah bertujuan untuk melindungi para pasukan pekerjanya yang bergabung dalam proyek-proyek rekonstruksi, di mana salah satu wilayahnya
tadi disebutkan adalah di wilayah Donbas, Ukraina. Nah, gimana menurut kalian nih bos? Apakah Korea Utara benar-benar hanya cuma mau menggarap proyek rekonstruksi bangunan dan jalan di Ukraina? Atau ini sebenarnya ternyata adalah strategi kamuflase bos? Mereka pura-pura kerja ya kan? Tapi nanti ketika waktunya tiba, Korea Utara pun duar, ikut berjibaku di medan laga melawan pasukan dari geng-geng barat. Nah, gimana? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Negara Jepang pun baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka kini siap untuk mengirimkan pasukan lintas udara dan pasukan amfibi ke negara kita, Indonesia. Dah, ada apa lagi nih bos? Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini tepatnya pada hari Jumat 2 Februari 2023 kemarin, Kasat Jenderal TNI yaitu Bapak Dudung Abdurrahman pun telah melakukan kunjungan kehormatan langsung ke markas besar Angkatan Darat Jepang di Ichigaya, Tokyo, dan bertemu dengan Kasat Jepang yaitu Jenderal Yoshida Yoshihide. Kedua jenderal dan delegasinya ini pun lantas membahas kerjasama militer dan juga ingin meningkatkan kerjasama latihan penanggulangan bencana antara TNI Angkatan Darat bersama dengan Angkatan Darat Jepang. Nah, dalam momen itu, Jenderal Yoshida pun ternyata juga sempat mengungkapkan rasa bangganya dan menyampaikan terima kasih atas kerjasama militer antara TNI Angkatan Darat dengan Jepang yang berlangsung sangat baik, khususnya di bidang latihan, terkait keterlibatan pasukan lintas udara Angkatan Darat Jepang saat pelaksanaan Latma Super Garuda Shield 2022 kemarin bos. Dan terkait hal ini, Kasat Jepang yaitu Jenderal Yoshida pun berharap bahwa Angkatan Darat Jepang dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam Latma Super Garuda Shield 2023 pada tahun ini di Indonesia dengan melibatkan pasukan lintas udara dan juga pasukan amfibi. Mantap, mantap jos. Dah, mendengar hal ini, Jenderal Dudung pun menyambut baik keinginan tersebut dan ia mengungkapkan bahwa Latma Super Garuda Shield 2023 saat ini sedang dalam tahap perencanaan dan pematangan di tingkat Mabes TNI. Dan terkait kerjasama ini, Jenderal Dudung pun memberikan pernyataan bahwa dalam pertemuan ini kami sepakat untuk dapat lebih meningkatkan kerjasama militer di bidang lainnya, sehingga terwujud hubungan kerjasama dengan berpandangan prinsip saling percaya, saling menghormati, saling bersahabat, dan saling menguntungkan, serta senantiasa menjunjung tinggi semangat cinta damai dan menghargai masing-masing pihak, tentunya antara Jepang dan Indonesia bos, khususnya TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Jepang. Mantap, mantap jos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen.